Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sobat ataupun keluarga Harmoni. Jumpa lagi kita di acara Sowan, Sonding Kadewan. Dan saya berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kembali berjumpa dengan seseorang yang wajahnya akrab sekarang. Demikian akrab karena ada gambarnya di mana-mana. Dan memang diajak ngobrol tuh enak sebah harmoninya, ramah. Dan ternyata beliau juga pernah mengunjungi kota kelahiran saya, kota Pangkal Pinang di Pulau Bangka. Kita ketemu kali ini di Sowan bersama dengan Bapak Hendra Saputra, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tahu Pak ya, Indonesia ini kan sesuai dengan lagu Gus Plus kan apa saja ada gitu ya. Betul. Tongkat kayu dilempar aja jadi tanaman. Betul. Dilempar doang itu, belum digali itu. Belum ditancepin. Tapi jangan-jangan Pak, apakah karena ini juga karena sudah demikian kayanya kita, kadang-kadang kita jadi terlena ya. Saya sebagai contoh saya perbandingkan ya, karena kita bicara tentang soal potensi wisata Cimenteng Cimahi Utara dan penggalian pasir Cisepan Cimahi Selatan. Misalnya saya bandingin ya, misalnya Singapura itu lagi rame-rame nih, Singapura Sobat Harmoni ya, lepas kontroversi masalah itu. Kan nggak lebih luas lah, atau hampir-hampir mirip lah wilayahnya, itu hanya kayak Jakarta ya, Jakarta. Tapi mereka optimal, dan saya baca sebuah buku, ternyata mereka majunya itu mengambil yang terbaik gitu dari berbagai negeri. Sebagai contoh wisata, mereka ambil dari Hollywood untuk apa namanya tuh pelabuhan dan sebagainya dari Jerman. Jadi hal-hal yang terbaik yang mereka ambil. Jadi kesadaran karena terbatas. Gimana Bapak memandang persoalan ini agar sebetulnya karena kita itu kaya gitu Pak. Silakan Pak Hendra. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk warga TV Harmoni dan Radio Harmoni. Pada malam hari ini terima kasih. Saya sudah diundang untuk kalau orang Sunda bilang mengawangkong. Ngawangkong. Ngobrol-ngobrol ya demi kebaikan kita juga kan. Betul. Jadi menanggapi daripada yang tadi dipertanyakan, sebetulnya Indonesia ini apa sih yang nggak ada? Nah itu Pak. Ya. Apa aja ada Pak? Betul, apapun ada. Nah kembali, sekarang kita bicara Singapura. Saya tahun 94 pernah ke Singapura. Dan Pulau Santosa itu belum nyambung. Belum nyambung ya? Belum nyambung. Jadi kita kalau berkunjung ke Pulau Santosa dengan kereta gantung. Ya. Tapi dengan perkembangan, akhirnya mereka itu mengambil pasir dari Indonesia, ya, dari Kepulauan Riau, dari mana dibeli, ya. Akhirnya terjadilah Pulau Santosa nyambung dengan, bayangkan orang di luar itu bagaimana untuk membesarkan daripada teritorinya, teritorinya. Ya. Kita yang sudah jelas ada itu, ya, jelas ada. Kenapa nggak bisa maksimal? Nah sekarang bicara masalah pemerintah. Nah menyalahkan pemerintah. Nah sekarang pemerintah ini yang menjalankan siapa? Ya pasti pemerintah ini jalan oleh sumber daya manusia. Kembali ke sumber daya manusia sendiri, apakah punya kemampuan untuk bisa mengelola sumber daya alamnya? Gitu. Jadi tergantung kembali kepada kita. Sekarang kita banyak sumber daya alam, emas apapun, minyak, nggak bisa ngelola. Nggak bisa memproduksi benar, dikeluarkan dulu, dibalikan lagi ke sini, dibeli dengan mahal. Nah, kita harus mampu di situ mengelola sendiri, baru kita bisa ini. Kenapa orang lain, negara lain punya kemampuan sumber daya alam dengan minyaknya, hingga sekolah pun gratis, kesehatan gratis, betul. Semua.
Sebetulnya kita bisa seperti itu. Kembali pengelolaannya bagaimana. Gitu. Itu yang saya. Nah, kembali ke Cimahi. Nah, Cimahi ini. Nah, seperti Cimahi ini. Cimahi ini jangan-jangan mirip Pak ya? Terbatas sebetulnya ya? Ya kita gini, Cimahi ini tidak punya sumber daya alam, Nah, yang ada adalah sumber daya manusia. Nah. Tapi bukan hal yang tidak mungkin kalau kita berkreasi dan inovasi bagaimana mengembangkan daripada kota Cimahi ini dengan teritori istilahnya 40,2 hektar, kilometer. Bagaimana dimaksimalkan? Nah, gitu. Banyak hal sebetulnya bisa dilakukan untuk meningkatkan daripada PAD Kota Cimahi. Ya, salah satunya bisa saja yang tadi kita bicarakan bahwa dengan judul bagaimana di Cimenteng ini kita lokasikan sebagai arena wisata. Ya, bagaimana nih dengan khas-khas seni yang ada di Kota Cimahi. Yang kedua, bagaimana di daerah Cisepan bekas galian atau ada danau di sana, yang saya tahu ada, bagaimana dikembangkan jadi arena wisata. Nah, hingga itu bisa menambah daripada PAD Kota Cimahi. Terus bagaimana Kota Cimahi ini ke depannya sebagai daerah belanja. Nah, Kita, ya kalau saya, mungkin anggaplah sekarang Cimahi punya pabrik-pabrik. Karena terus terang aja, seperti yang kita tahu di Bandung ini kan tempat belanja. Sebetulnya barangnya itu ada di Cimahi. nah itu ya. Bagaimana kalau barang itu dijual di Cimahi? Iya. Misalnya, pabrik ada 400 pabrik. Tolong jadi orang tua asuh, bikin tenan-tenan 10 tenan di depan pabriknya. Jual barang-barang yang BS-BS itu. Nah, yang laku dibayar, yang nggak laku dikembalikan. Nah, nanti di tol itu, biar nggak kelewatan Cimahi itu kota yang dilewati saja kan? Iya. Bagaimana ditulis di tolnya? Wisata belanja Kota Cimahi. Kan orang pasti akan berkunjung. Pertama kita PAD akan meningkat, ekonomi di sekitar daripada itu pun akan meningkat juga. Peluang kerja ada di situ. Minimal kalau misalnya 400 pabrik membina 10 orang, 4.000 orang tuh ngurangin pengangguran. Nah, salah satunya bisa dengan cara-cara hal seperti itu. UKM banyak di Cimahi. Ya, bisa kita ibaratnya Libatkan ya. Iya, bisa. Nanti dengan adanya wisata belanja otomatis UKM juga angkat dong. Ada apa istilahnya oleh-oleh Cimahi dan sebagainya. Itu akan tergantung, tapi ada niat nggak? Ya kan, tergantung ada nggak niat pemerintah untuk melakukan hal seperti itu. Saya sih berharap ya bahwa bisa seperti itu. Kenapa? Karena pun banyak pengaduan dari masyarakat. Mereka menganggur, mereka ingin usaha, tapi bagaimana gitu. Kadang-kadang kita prihatin juga, tapi kalau banyak begitu saya bingung juga kan gitu. Nah, ini kan yang ranah pemerintah ya, legislatif sebagai artinya jembatan dari masyarakat, ya kita nampung agar disampaikan ke pemerintahan yang terkait dengan hal-hal seperti itu gitu. Ini jangan-jangan ya kayak di daerah kelahiran saya Pak ya, di Kota Pangkal Pinang itu kan, atau di Pulau Bangka tuh terkenalnya kan dengan tambang ya. Ya, tambang dengan timah. PT Timah, kemudian juga pemerintah. Tapi rakyat juga pingin ada usaha sehingga ada PR, walaupun nggak semuanya juga bisa dikasih, karena bisa kalau nggak tanpa pengendalian juga bisa merusak alam. Tapi sekarang aku lihat juga kayak di Pulau Bangka itu ya bekas-bekas galian, itu bisa jadi. Betul. Jadi hal-hal yang sempat jadi persoalan sekarang jadi daerah wisata. Betul. Itu yang rusak loh, Pak. Iya. sempat jadi sebenarnya bahkan yang fatal sekalipun ternyata tetap bisa. Bisa. Ya, tergantung niat. Tergantung niat ya. Tergantung niat. Karena saya tahu memang saya sekitar tahun 99 sampai 2003 itu saya pernah ke Bangka kan. Yeah. Jadi dilihat memang banyak bekas galian. Kalau dibilang limbah lah, peninggalan daripada PT Timah ya. Orang ada yang liar, ada yang resmi kan. Nah, itu bekas-bekasnya itu kan bisa membahayakan sebetulnya. Nah, bagaimana kelemahan itu menjadi kekuatan? Ya dengan cara seperti itu. Kita kelola itu kelemahan menjadi kekuatan ya. Bagaimana kalau sebagai jadi danau bisa dipakai misalnya restoran terapung kah? Betul. Ya,
permainan-permainan kah, dan itu bisa diatur semua, tergantung lah kembali lagi niat pemerintah ada nggak ke sana gitu. Jadi bagaimana perjumpaan ada problem, ada potensi dan sebagainya menjadi solusi, Pak ya? Betul. Kita sebagai DPRD juga di pemerintah harus memberikan solusi. Iya. Karena kita posisinya sebagai solution provider. Jadi apapun masalah yang ada di masyarakat, ya kita pecahkan. Jangan dibebani lagi masalah. Ya. Nah, kalau yang ini Pak ya, penggalian pasir Cisepan, kalau mungkin masyarakat itu kan berarti ada mata pencaharian, tapi oleh karena ada hubungannya dengan masalah tata kelola lingkungan, maka apakah warga masih berusaha di bidang itu, di penggalian pasir? Peta persoalannya sekarang seperti apa dan solusinya seperti apa? Nah, untuk di Cisepan ini memang dulunya itu kan tempat penggalian pasir. Tapi kan sejalan dengan waktu itu otomatis pasir-pasirnya kan sudah berkurang gitu kan. Ya, peninggalannya itu. Peninggalannya itu bagaimana jangan jadi ibaratnya jadi masalah di masyarakat. Kita kelola, bila perlu kita bekerja sama dengan pihak keluarga ahli warisnya untuk kita kelola menjadi tempat wisata. Toh tidak ada ruginya, saya pikir kalau kita bisa bekerja sama. Apa salahnya kalau kita sama-sama dikelola agar tempat itu bisa bermanfaat lebih luas lagi gitu kan. Pertama ya di daerah lingkungan itu otomatis terangkat secara ekonomi, bisa berusaha. Terus yang kedua kita juga membuka peluang kerja gitu kan, dimana seperti kita ketahui bahwa Cimahi ini kan kekuatannya itu SDM ya, sumber daya manusia. Nah, bagaimana sumber daya manusia itu untuk mengurangi daripada pengangguran itu dengan cara kita mengembangkan, memberikan peluang-peluang pekerjaan gitu. Jadi sesuatu yang mungkin jadi problem karena bekas penggalian tadi Pak ya, bisa menjadi seperti tadi di Pulau Bangka ya, jadi tempat wisata. Betul, dan sebagainya. Bisa seperti itu. Malah aku lihat Pak di keunggulan di Jawa Barat ini ya apa namanya tuh kerajinan tangan dan sebagainya bisa kalau dikelola baik dengan oleh UKM bisa jadi souvenir dijual dan sebagainya. Justru kita di Cimahi ini kan banyak sebetulnya pepohonan yang bisa di kreativitas, macam bambu. Bambu betul. Banyak di sekitar daerah utara itu banyak. Saya malah kemarin itu melakukan reses di masyarakat. Itu anak-anak mudanya saya minta untuk kreatif. Pertama, ini banyak bambu, kan nggak beli bambu tuh, banyak daripada misalnya tua terus rubuh dan terus lebih baik dimana kan bikin kentungan, dilobangin terus dicat warna apa, merah putih kah atau apakah. Nah ini bisa diberikan oleh-oleh ya, sebagai oleh-oleh yang diindahkan sampai orang luar aja kaget tuh waktu kita dari Purwakarta ke sini. Dia hebat kata orang Indonesia. Kenapa? Cabai-cabainya besar-besar ya katanya. Itu tanamannya sebesar apa? Saya ketawa gitu. Sampai orang luar pun merasa aneh gitu. Saya cerita bahwa ini kreativitas dari warga. Itu bukan cabai beneran, saya bilang itu yang putih-putih, itu peyem, saya bilang gitu kan. Belum digigit, soalnya belum digigit sama dia. Kalau dikasih coba mungkin ya baru merasakan. Dan sebetulnya banyak hal ya kalau saya pikir kita sebagai warga Cimahi bisa berkreasi banyak hal. Seninya juga banyak kok di Cimahi itu yang bisa dikembangkan. Justru saya bercita-cita bagaimana seni-seni yang ada di Cimahi itu diperkenalkan keluar. Sampai saya juga berusaha dengan rekan saya untuk membuat lagu. Ada gitu? Ada saya lagunya. Bangga jadi orang Cimahi. Ya, kenapa? Karena Cimahi itu kaya dengan budaya. Nah, nanti saya kirim ya nanti lagunya. Ada sebetulnya. Tinggal bagaimana kita menyikapi ini, bekerja sama dengan dinas terkait. Kalau memang ada ini masyarakat ada ide apa, silakan. Ya, kalau memang perlu difasilitasi oleh dewan, silakan. Hubungan dengan budaya itu biasanya ke Komisi 4. Bukan di komisi saya. Kalau saya kan di pemerintahan. Hanya saya care terhadap budaya gitu aja. Jadi bisa kita fasilitasi agar masyarakat. Kenapa saya pasang gambar di mana-mana? Karena saya sebagai ketua komisinya,
Komisi Cimahi, Iya. Komisi 1 Cimahi, biar warga mengenal. Iya. Kalau ada apa-apa, saya mau ke Komisi 1 siapa ya? Iya, Nah, kenal. saya kenalkan. Begitu. Jadi tujuan saya itu kepada masyarakat untuk memperkenalkan itu agar mereka kalau ada permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan atau berhubungan dengan Komisi 1 tahu orangnya, oh saya harus menghadap ke sini kan gitu. Ada gitu Pak warga yang care bener mengajukan usulan-usulan Banyak. banyak ya. Bagus-bagus Pak. Ya. Bagus-bagus itunya bentuk Ya, usul atau ide. rata-rata mereka ya bagus-bagus buat saya sih kalau lihat ide-idenya gitu kan. Tinggal kita bagaimana menyikapinya dan kita bagaimana memenuhinya gitu kan. Iya. Kan harus kerjasama, nggak mungkin kita sendiri kan. Ada dinas terkait yang artinya yang kita harus kerjasama. Jadi biar masyarakat ini terwadahi gitu. Ya kan? Banyak kerajinan souvenir apa tuh bagus-bagus cuma itu. Pak, ini kan ada 2 lokasi ya. Lokasi wisata Cimenteng, mungkin warga juga pengen tahu, sama penggalian pasir Cisepan. Ini milik warga kan ya. Bagaimana cara pendekatannya agar ya akhirnya jadi semacam karya bersama ini ya. Betul. Jadi gini, untuk yang di Cimenteng kalau nggak salah itu milik pemerintah daerah ya. Jadi milik Kota Cimahi, yang mana lahan ini dikembangkan agar menjadi tempat wisata. Ya. Ya, memang kita bekerja sama dengan warga, bekerja sama dengan para seniman dan budayawan ya, agar bisa terbangun daripada kampung seni ini wisata ini. Jadi untuk yang di Cimenteng itu adalah memang tanah pemerintah kalau nggak salah saya. Iya. Nah, di daerah Terobosan ke kiri itu ada. Nah itu saya di situ saya tahu. Terus yang mengenai yang di mana Cisepan. di daerah Cisepan itu masih milik warga. Milik warga. Ya, kita bekerja sama karena danaunya tuh cukup indah gitu kalau kita kelola ya gitu. Nah, tinggal kita bekerja sama dengan pihak keluarga agar lokasi itu bagaimana kalau kita kerjasama. Responnya gimana Pak? Tapi ya selama ini masih fine-fine saja gitu kan. Tinggal kejelasan aja Iya, bagaimana betul. menjelaskan kepada para ahli warisnya agar buat mereka jadi solusi kan gitu kan. Yang tadinya dibiarkan kalau kita kelola kan Oh, jadi bagus, kan jadi indah lah. Jadi Cimahi itu bisa ternyata ada danaunya gitu kan. Itu sebetulnya banyak destinasi-destinasi yang bisa kita ciptakan sebetulnya untuk tempat wisata, termasuk heritage. Ya, gedung-gedung tua Belanda itu banyak ya di Cimahi itu. Itu bisa jadi satu artinya satu yang positif ya kalau kita kelola juga gitu. Agar dan malah saya juga artinya melakukan bagaimana bikin perda daripada heritage agar bangunan-bangunan peninggalan itu jangan dirubah ya, justru jangan dipelihara gitu. Nah kebetulan ada juga sih komunitas heritage yang ingin seperti itu. Nah kita coba akomodir, bila perlu kita perdakan. Nah sekarang lagi diproses untuk perdanya untuk cagar budaya. Nah itu cagar budaya ya gitu. Benar juga Pak ya. Jadi Iya. memang hal-hal yang lama ya, yang klasik itu memang harus dipelihara ya. Betul. Bukan itu saja. Saya pernah beberapa hari yang lalu wawancara dengan seorang yang menekuni dunia lagu oldies Pak. Ya. Itu subscribernya aja ada 190 subscriber selama 2 tahun dihasilkan. Kok bisa, saya bilang, ya saya mempertahankan lagu lama, aransemennya nggak saya ubah katanya. Wih benar juga ya saya bilang. Jadi dia tetap orang mendengarkan lagu aransemen dia original gitu. 160.000 Pak, lumayan kan, sudah dapat uang dari konten Iya, YouTube itu. Jadi sekarang ini begini, hobi bagaimana menjadi Sesuatu yang menghasilkan. iya. Ya, banyak kan orang kan dari hobi. Iya. Ya, memasak, orang bikin kue, dia hobinya bikin kue. Dalam keadaan seperti begini, dia coba kembangkan untuk berbisnis, sistem online dulu, dari teman-teman dulu deh. Akhirnya maju, banyak kok, contohnya banyak. Iya Ya, betul. dari hobi menjadi penghasilan. Jadi penghasilannya. Betul. Dari hobi jadi penghasilan. Sesuatu yang dimiliki dari heritage, Iya. dari gedung, rumah mungkin Pak ya. Punya pribadi juga bisa orang bisa belajar di sana, tapi juga punya nilai ekonomi. Betul, iya. Itu yang saya inginkan bahwa kita harus kreatif dan inovatif, ya, dan tidak meninggalkan artinya budaya, ya, daripada daerah setempat. Iya. Itu yang penting. Justru dengan ciri khas etnik begitu, justru orang akan tertarik, ya, karena kota itu yang mempertahankan budaya tidak ada yang sulit.
ya tidak terpuruk ya, no. Contoh Bali, Iya. dia mempertahankan budayanya kan, maju kan gitu. Tanpa padahal sumber daya alam juga mungkin alamnya gimana, tapi yang jelas dia punya budaya yang dipertahankan, yang pada akhirnya bertahan kan, malah lebih cenderung berkembang terus. Nah di Jawa Barat ini sebetulnya banyak destinasi, banyak yang bisa dikembangkan hubungan dengan wisata. Ya kembali ke Cimahi, Cimahi juga bisa dikembangkan walaupun tidak punya sumber daya alam, tapi wisatanya bisa dikembangkan gitu, dengan UKM-nya gitu kan. Saya juga punya teman-teman di mana ya, Odesa ya, yang mengelola satu tempat di Cimenyan untuk mengangkat satu bagaimana masyarakat yang awalnya terpuruk masalah ekonomi, bahkan misalnya kayak contoh Pak yang di Cimenyan itu kan WC aja di luar masih karena kemiskinan dan sebagainya, tapi di sana akhirnya ditumbuhkan kesadaran bahwasanya ini ada satu nilai ekonomi, diberikan edukasi, akhirnya mereka bercocok tanam tanaman obat dan sebagainya, kelor, kemudian bagaimana menata wilayah perbukitan itu dengan agar punya jalan setapak, mereka bergotong royong mengambil batu-batu dari kali dan disusun dengan harapan nanti mereka yang hobi berjalan ataupun mungkin itu bisa lewat situ menjadi bangun warung. Jadi satu konsep yang menarik, artinya ada keterlibatan, ada kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Nah kalau menurut Pak Hendra nih menyangkut ini nih artinya akan pindah daerah itu menjadi penopang penghijauan, ada nilai ekonomi luar biasa gitu. Kalau yang untuk dua wilayah ini bagaimana Bapak baca? Ya, kan pada 2022 ini kurang lebih arahnya ke sana. Ke sana juga ya. Kurang lebih. Otomatis tempat wisata itu kan membutuhkan infrastruktur yang memadai kan. Ya. Otomatis kita harus perhatikan juga. Kalau hanya sekedar tempat sementara infrastruktur tidak diperhatikan tidak akan terlalu berat ya Pak ya. Berat. Ya contoh yang di Cimenyan itu yang saya tahu bahwa yang tadinya tanah itu tanah lahan tidur, terus mereka pun berusaha dengan pertanian produk-produknya tuh tidak menghasilkan, akhirnya dia care di bawang merah kan. Nah ada yang saya lihat bawang merah berkembang besar, pesat di sana untuk bawang. Jadi penduduknya sana semua bertani dengan bawang merah yang sekarang justru memenuhi pasar-pasar. Ya kalau kurang ada di sini, bukan di Brebes aja ya. Kan kalau bawang merah Brebes identiknya ini ada di sini di Cimenyan. Nah, kita ingin belajar dari hal-hal yang positif seperti itu. Justru jangan diam diri gitu kan. Kalau memang kota ini membutuhkan sesuatu yang berkembang, ya kita berpikir keras bagaimana bahwa daerah ini bisa lebih produktif lagi, terutama lahan-lahan yang artinya selama ini lahan tidur, bagaimana dimaksimalkan untuk menjadi produktif. Jadi buat saya sebetulnya tidak suatu hal yang tidak mungkin. Jadi asal kita niatnya betul-betul ya, yang artinya semua bekerja sama bagaimana kita membangun kota Cimahi agar lebih produktif lagi dan lebih dikenal lagi. Cimahi terkenal memang terkenal dengan kota hijau ya, dari saya kecil gitu, dari saya lahir kota hijau tetap daerah militer, tapi kan artinya dengan punya kenal itu bisa kita coba dompeng lagi, ternyata Cimahi bukan kota hijau aja, ternyata juga tempat wisata, tempat belanja dan sebagainya. Ya artinya bisa ditambah Pak ya. Bisa ditambah. Kota hijau ya satu hal, kemudian tempat belanja. Terus yang ada yang baru-baru tadi kan ya. Bahkan jadi tempat belajar juga ya. Orang langsung belajar di alam itu ya. Betul. Jadi banyak hal lah sebetulnya asal kita punya niat. Terus artinya pemerintah memperhatikan bahwa walaupun bagaimana kita harus ada kerjasama, tidak bisa berdiri sendiri. Sebagai anggota dewan tidak bisa berdiri sendiri, ya butuh masyarakat juga. Terus masyarakat tidak bisa juga berdiri sendiri, butuh juga pemerintahan. Makanya kita harus kompak ya untuk mencapai target masing-masing untuk bisa berhasil untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Gitu. Sampai sejauh ini Bapak melihat titik-titik cerah bagi kerjasama dan kekompakan untuk menjadikan
potensi wisata Cimenteng dan Pasir Cisepan ini? Ya, jadi gini, namanya juga berproses, Proses ya. otomatis ada kendala. Iya. Nah, tapi Terutama di mana, Pak? ya kendala berarti dari nilai ya. Oh iya. Dari nilai juga kan kita kalau membangun itu kan artinya membutuhkan juga budget. Iya. Nah, budget ini kita juga harus memperhatikan karena menggunakan budget APBD otomatis kita punya duit nggak gitu untuk membangun. Nah, dia harus perhatikan. Nah, memang dalam proses itu tidak serta-merta bisa langsung jadi gitu kan. Berarti kan bertahap untuk bisa artinya menjadi suatu yang memang kita rencanakan. Karena walaupun bagaimana kan ini hal yang baru gitu kan, otomatis budgetnya juga kan berbeda gitu kan, jadi tambahan kan, jadi otomatis butuh kesabaran, butuh proses, jadi tidak serta-merta. Ya semoga tidak terlalu lama, artinya proses ini agar bisa tercipta daripada apa yang kita cita-citakan, yaitu tempat wisata. Ya itu. Pengalaman Pak ya, apalagi kita udah 2 tahun lebih kan di pandemik ini. Ya. Ada semacam bosen. Betul. Harus para siswa itu bosan di rumah. Saya juga nggak menyalahkan mereka menjadi generasi yang tiduran itu ya. Ya. Karena kondisinya seperti itu. Sekarang sudah mulai terbuka. Mudah-mudahan tahun ini selesai gitu masalah pandemi gitu. Nah itu Pak yang saya lihat anak-anak di kota itu salah satu kenapa ini jadi potensi saya perhatikan, mereka kan hanya tahu, orang-orang kota itu kan anak-anak di kota terutama Jakarta dan sebagainya hanya tahu namanya wortel itu di lemari-lemari kaca di supermarket. Betul. Gimana ya cara bertanamnya, mereka nggak tahu, mereka hanya tahu ikannya sudah ada di lemari, lemari pendingin, sayurannya sudah bersih, mereka nggak tahu bagaimana produksinya gimana. Ya, jadi gini, saya justru mengingatkan juga bahwa kan ini bercocok tanam ini adalah budaya juga. Iya. Ya, berhubungan dengan budaya, berhubungan dengan kebiasaan. Budaya itu kan kebiasaan. Habit lagi. Kebiasaan. Nah, bagaimana kita memperkenalkan daripada edukasi kepada para putra-putri kita agar mereka ngerti ternyata kan anak-anak itu makan nggak mau habis kan makan ini, dia tidak tahu bagaimana cara menciptakan nasi itu. Setelah mereka tahu, mudah-mudahan jadi sadar ternyata beras itu susah ya bikinnya, tanam dulu berapa bulan baru jadi nasi gitu kan. Ya, proses itu Pak ya, prosesnya itu mereka harus tahu. Makanya saya juga ingin di Cimahi itu ada tempat yang seperti itu, proses bercocok tanam, proses menanam ikan, proses ayam ya itu. Mereka biar tahu proses itu agar lebih menghargai dan menghormati. Pantesan kemarin ada postingan kritik Pak ya, katanya makanan tuh termasuk nasi banyak yang mubazir, banyak dibuang-buang. Ini ya. Nah, dengan ini kan mereka sayangnya petani sudah berkeringat menunggu sekian bulan terus diproses, diheler tuh dipecahkan bijinya hingga dikirim ke kota-kota gitu. Betapa sulitnya katanya proses itu. Kok kita dengan artinya tidak menghargai daripada jerih payah para petani. Nah, karena kesadaran ini perlu kita kembangkan, perlu kita ini kepada anak-anak. Ya, anak-anak sekarang taunya jadi aja kan, main giget terus kan, terus main ini. Dia tidak tahu kalau sehari-hari bagaimana cara artinya memproduksi telur dari mana. Memang telur ayam, tapi prosesnya seperti apa dia nggak tahu. Makanya perlu dari edukasi agar lebih menghargai, menghormati daripada. Ya, jadi ini hubungannya ada visi besar juga dunia pendidikan kita, Pak. Betul. Renat Kasali juga kan mengkritik milenial ini rapuh jiwanya, Pak. Betul. Jadi disebutnya generasi stroberi. Iya. Pingin instan. Iya, segala instan anak-anak sekarang itu kan. Makan makanan juga makan gaya-gaya luar, ya. Iya. Ya, saya tidak ini, tapi mereka juga harus mengimbangi lah, artinya tetap menghormati daripada khas dari budaya kita, pola makan dan sebagainya, gaya-gaya luar dengan GoFood dan sebagainya, pesan datang. Tidak tahu kok kita di prosesnya pembuatannya seperti apa, kan? Nah, mereka kalau tahu kan mungkin, bahaya ini jadi penyakit kan gitu. Nah, makanya perlu edukasi kepada generasi muda itu. Iya. Gitu.
Jadi sebetulnya ada yang lebih dalam lagi Pak, menyangkut mentalitas juga kita yang hubungkan dengan tempat wisata ini ada hubungannya dengan pembentukan karakter sebetulnya ya. Betul. Jadi kita harus ada pendidikan karakter. Ya dengan cara kan ada yang perlu secara teoritis bisa di sekolah, ada juga yang perlu dilihat. Nah, gitu. Ke lapangan. Nah, ke lapangan. Nah, ini harus nimbang gitu kan. Makanya beda anak-anak dulu dengan anak sekarang. Sangat berbeda dalam mengikapi permasalahan. Ya, anak-anak sekarang tuh rapuh, dibilang rapuh betul. Strawberry Pak. Strawberry. Makanya perlu kita harus memperkuat selain juga dari segi spiritualnya, agamanya juga dibarengi lingkungan. Lingkungan, ya. Lingkungan ini karena hampir sekian persen itu lingkungan mempengaruhi. Walaupun dia di spiritualnya kuat, tapi lingkungan lebih kuat, nah bisa lemah juga. Nah inilah harus dibarengi, artinya dalam memberikan edukasi kepada anak-anak generasi muda sekarang. Bapak melihat selain Cimenteng sama lokasi penggalian pasir Cisepan banyak lagi ya yang bisa jadi banyak ya. Yeah. Kita kan satu-satu coba-coba satu-satu ya. Kegiatan ini, nah kita bikin lagi tempatnya. Kalau di daerah utara tuh, ya saya pikir banyak lokasi yang bisa dikembangkan gitu. Ya kita belajar dari kota-kota lain, seperti contoh Bandung Barat, terus Subang. Coba kalau kita jalan, ini banyak lokasi-lokasi wisata sekarang diciptakan yang tadinya kebun teh dikembangkan jadi lokasi wisata. Nah, kalau kita punya apa salahnya kalau kita juga bisa begitu? Iya betul. Ya bisa kita kembangkan dengan ya memaksimalkan daerah-daerah yang ada di kita gitu kan. Kan nggak mungkin ngembangin daerah orang, pasti lokasi di daerah kita yang bisa dikembangkan ya kita kembangkan. Ya mungkin bekerja sama antara tokoh masyarakat, tokoh agama dan semua terkait di situ agar dampaknya itu bagaimana terhadap masyarakat. Kalau yang positif ya kita bareng-bareng kita dikembangkan gitu. Beberapa waktu yang lalu kita juga dari TV Harmoni juga kunjungan ke Subang juga Pak, melihat ternyata betul ada wilayah perbukitan juga mau salah satunya di daerah itu mau dijadikan ada tempat pesantrennya, tapi juga nanti bisa buat mereka yang sudah lansia. Tanamannya yang akan mereka mereka lihat, mereka coba tanam juga misalnya untuk para lansia ini. Misalnya tanaman obat-obatan, jadi sesuaikan dengan usia mereka. Jadi bisa bawa pulang nanti misalnya jeruk ya seperti yang di daerah Setiabudi itu kan. Iya. Ya belanja bisa metik langsung kan gitu. Tinggal hitung berapa kilo gitu kan. Nah, artinya buat kesehatan ya, Pak ya. Buat kesehatan. Sebetulnya di Cimahi itu juga ada yang lebih dulu ya dikenal di saat zaman dulu itu ada namanya Kampung Cirende. Nah, ini Cirende ini juga bisa dikembangkan. Iya. Itu satu kampung itu makannya singkong. Ya, jadi bagaimana caranya ini jadi tempat wisata juga. Iya. Ya kita mungkin bekerja sama dengan pihak kepala suku di Cirende. Iya. Kebetulan kawan saya juga gitu kepala sukunya, bisa mungkin nanti artinya berdiskusi bagaimana kalau Cirende itu kita pertahankan ya dengan budayanya dan seninya agar bisa jadi satu tempat wisata. Kita punya sudah lebih dulu mereka itu untuk ketahanan pangan. Mereka makannya singkong. Ketahanan pangan ya. Dengan sumber karbohidrat. Betul, itu karbohidrat. Makanya banyak nanti daerah-daerah selatan juga ada tempat-tempat yang bisa menjadi daerah wisata. Ini termasuk Cisepan kalau tidak salah masuk selatan itu, kalau tidak salah ya. Iya. Ya masuk selatan itu. Ini visi besar sebetulnya Pak ya, karena ada hubungannya juga dengan jadi daerah wisata menjawab persoalan generasi milenial yang rapuh. Betul. Karena kalau bicaranya Pak Renal memang benar sih. Jadi instan. Betul. Pak, kita pengen lihat ini ada reses Pak ya, kelihatan reses ya? Iya betul. Mungkin bisa dikomentari. Ya silakan Pak. Ya ini baru saja kita para dewan melakukan reses bahwa dewan itu punya kewajiban, ada rapat internal dan rapat eksternal. Nah, rapat eksternal itu kalau internal kan biasa kita paripurna dan sebagainya ya. Nah, kita melakukan rapat dengan masyarakat. Jadi di saat reses itu
kita ingin tahu, selain kita menginformasikan apa kegiatan kita sebagai anggota DPR, hasilnya apa, mungkin perda dan sebagainya, kita informasikan kepada masyarakat. Setelah itu masyarakat memberikan aspirasinya. Aspirasi, menanggapi. Artinya menanggapi apa saja sih yang jadi masalah di lingkungannya. Gitu. Nah, itulah ajangnya untuk mereka menyampaikan. Saya kebiasaannya adalah kalau reses saya tidak pernah bicara duluan. Saya selalu memberikan kesempatan. Mendengar, Pak ya? Mendengar saya. Jadi mereka yang berkeluh kesah, baik RT-nya, RW-nya, silakan. Ini daerah ranahnya mereka untuk menyampaikan aspirasi. Saya berikan kebebasan. Hingga saya tidak pernah sebentar kalau reses pasti berjam-jam. Ya saya kasih kesempatan untuk berkeluh kesah. Nah, baru dari masalah yang diceritakan itu kita memberikan solusinya. Itulah baru benar ya, bukan kita one way communication, tapi adalah two way communication, di mana mereka menyampaikan kita sebagai pendengar yang baik. Ya bagaimana? Setelah itu berilah solusinya. Itu. Ya ini memang kita lakukan, kebetulan kita 200 orang kita undang. Itu terakhir di mana nih Pak? Kebetulan lokasi? Di dekat rumah saya. Daerah Cipageran. Cipageran ya. Di daerah Cipageran. Jadi saya melakukan kegiatan. Kayaknya masyarakatnya semangat ini ya. Alhamdulillah. Ya semangat, walaupun misalnya tidak pernah ya artinya berbau-bau kita ngasih ongkos dan sebagainya, tapi mereka semangatnya karena mereka mengerti apa yang kita lakukan adalah demi kemajuan mereka juga. Iya. Gitu. Ini 200 orang kita. 200 orang ya. 200 orang. Biasanya berapa lama nih Pak? Tadi kan Bapak mesti mendengar ya. Ya kalau mendengar ya cukup lama ya. Hampir sejam setengah mereka yang ngobrol ya. Gitu ya. Gak apa-apa. Kadang mereka berdebat di antara mereka juga. Ya gak masalah. Ya dari situ baru kita kasih arahkan. Ya dari hasil mereka menyampaikan patah dua patah kata dan keluhannya, ya kita arahkan mereka. Ya yang pada akhirnya kan kalau kita berikan solusi mereka merasa puas. Pulang pun senyum-senyum kan. Gitu kan. Ya itu yang kita harapkan, bahwa bagaimana mereka di saat rapat datang itu mereka mukanya kurang enak dilihat, tapi setelah pulang senyum beringah itu. Senyum benar gitu. Nah, itu saya inginkan gitu. Jadi ternyata selama ini mereka itu mau berkeluh kesah sama siapa? Ternyata ada ajang. Nah, saya kasih kesempatan untuk berkeluh kesah gitu. Ya namanya juga masyarakat pastinya bermacam-macam problem yang kita terima. Otomatis ada yang pribadi, ada yang ini ya, itu memang udah resiko. Dinamikanya seperti itu. Udah resikonya seperti itu. Iya. Oke, nah selain tapi ada juga Pak misalnya yang wah nggak enak nih dengernya. Gimana Bapak misalnya nyikapi misalnya? Ya, ada aja kan mungkin ya? Ya pasti hanya ada. Mereka dengan pengalaman mungkin ya, ada pengalaman yang kurang baik. Ya, tapi kan kita berikan penjelasan secara persuasif yang artinya kita tahu nih pasti pernah kecewa. Nah, gitu. Tapi saya datang memberikan kegiatan ini, mengadakan kegiatan ini agar bisa Bapak menyampaikan. Tapi saya tidak perlu menceritakan dulu seperti apa. Saya ingin ke depannya harus bagaimana. Nah, Bapak cerita nih mau ke depannya harus bagaimana. Nah, baru saya bisa bantu. Jadi jangan bercerita dulu begini, jangan. Bapak ke depan maunya apa? Ayo kita sama-sama pecahkan, ayo saya bantu. Itu yang penting buat masyarakat. Masih ada yang begitu, tapi ya tergantung kitanya juga. Kita nggak usah kepancing. Pak, saya juga kan aktif dan cukup mengenal beberapa inisiatif dari para warga bentuk komunitas, misalnya ada komunitas Genpari yang membaca juga betapa kayanya Indonesia. Tapi mereka membuat klasifikasi bahwasanya yang namanya daerah wisata itu juga katanya tidak harus selalu berbiaya mahal. Ada yang tetap mempertahankan kealamiannya karena para bule juga senang. Mereka selama ini tinggal di Eropa, di Amerika dan sebagainya kan sudah tersedia. Karena mereka kangen juga hal-hal yang alami itu. Betul. Jadi untuk maksud saya secara anggaran juga pada akhirnya nggak harus selalu mahal. Bahwa kita tuh rekreasi itu tidak juga identik mahal. Ya. Dengan melihat pemandangan, ada spot-spot foto-foto. Karena kan juga kan saya pernah juga kan kunjungan ke Kulon Progo, ya ke Jogja sana.
itu ada bukit-bukit itu dibikin sama dia pakai buat Foto. foto-foto. Nah, kebetulan di Cimahi ini untuk daerah bukit itu tidak banyak, ada sih seperti di Gunung Bohong gitu kan, daerah Cirende gitu kan, itu kan rada berbukit. Bisa saja di ini. Makanya kita satu persatu coba kita benahi sambil kita belajar dari yang kota-kota yang kita pernah kunjungi. Saya juga ingin seperti itu dengan originalnya itu ya. Iya, betul. Betul. Malah saya inginkan selain juga suasana yang original, kedua dengan permainan anak-anak yang original, ya. Terus makanan-makanan yang original. Kalau saya itu orang lama, jadi ada istilah namanya surabi, ya, surabi. Saya nggak pernah makan surabi yang campur sana campur sini. Varian. Yang saya tahu surabi itu putih dikasih gula merah, itu aja sampai sekarang saya pertahankan untuk saya. Nah sekarang kan berkreasi, ada yang rasa keju, rasa oncom, ada apa gitu. Varian nyebutnya Pak. Kalau anak-anak sekarang tuh suka dengan makanan-makanan yang variasi-variasi seperti itu, terpatuk putu, kan itu masih khas kan gitu kan. Terus banyak makanan-makanan yang sebetulnya bisa kita olah, kita kembangkan, diperkenalkan. Orang boleh itu senang yang original. Bener, saya di Pulau Bangka Pak ya. Iya. Itu ada orang Chinese ya bikin serabi martabak, namanya haklopan. Itu betul, nggak macam-macam variannya. Tapi yang kita kangen tuh yang itu. Itu justru ya Sama Pak ya. betul sama. Kayak inilah empek-empek misalnya kalau di Palembang itu. Iya. Itu yang suka itu originalnya. Kan ikannya itu bukan ikan yang lain-lain. Iya, Ada ikan tenggiri. namanya seperti apa sih ikannya itu? Yang seperti Belido. ikan belida itu, ikan belido. Kan ikan belido sebetulnya. Nah, sekarang kan sulit. Susah. Karena ikan belidonya juga sudah jarang-jarang di sungai. Ya, Iya. dikembangkan juga ya perlu teknologi agar dia bisa hidup. Ya, jadi orang tertentu itu butuh yang original. Ya, makanan-makanan seperti di Cililin ada wajit kan gitu kan, ada inginnya kan yang original, udah campur-campur gitu malah kita nggak gitu ini. Tapi kalau namanya original dicium saja sudah tahu khasnya nih, wanginya seperti ini pasti wajit Cililin misalnya. Di sini itu sebetulnya ada, dulu tuh pernah saya nemukan jantung pisang jadi abon Oh bisa Pak ya? di Cimahi ya, baru saya tahu. Wah, unik Tapi sekali itu. saya nggak dengar lagi tuh. Padahal itu bisa jadi khas Cimahi, jantung pisang jadi apa? Jadi ya kuliner ya. Ya kuliner Cimahi itu bagus-bagus sebetulnya. Kayak tinggal pihak pemerintah kalau memperhatikan, digalang setiap RW misalnya bikin UKM. Iya. Itu insya Allah jadi setelah industri UKM di Cimahi itu bisa. Makanya harus juga kita bekerja sama dan punya niat. Kalau nggak punya niat juga diajak kerja sana belum tentu mau. Ya, jadi saya ingin juga bahwa pemerintah memperhatikan hal-hal yang seperti itu agar juga mengurangi daripada pengangguran. Mungkin untuk menghilangkan pengangguran berat karena setiap tahun pasti ada lulusan SMA, lulusan SMA dan hanya minimal ada artinya peluang-peluang kerja yang kita ciptakan. Gitu, minimal mengurangi gitu. Iya. Ya, terima kasih Sama-sama. Pak Hendra Saputra, ini luar biasa nih Sobat Harmoni. Ternyata kalau kita lihat dari pemaparan tadi betapa banyak ada keterbatasan, tapi itu tidak dengan imajinasi mungkin Pak ya, Betul. dengan kreativitas, dengan niat tadi apa yang terbatas ini sesungguhnya bisa menjadi sumber ya potensi wisata. Dari potensi wisata tadi kita juga ada hubungannya dengan dunia pendidikan Sobat Harmoni. Karena yang menjadi keresahan dari Pak Renal Kasali adalah anak milenial sekarang itu rapuh mereka. Dan mudah-mudahan dengan wisata Cimenteng Cimahi Utara ini dan penggalian pasir Cisepan ini juga bisa menjadi tempat di mana yang penyakit rapuh tadi bisa terobati Pak ya. Betul. Punya karakter yang kuat Pak ya. Ya, jadi istilahnya ada tempat mencurahkan, Nah. ya, mengekspresikan gitu kan. Mereka sekolah cukup stres, ya dengan mungkin bisa ada tempat arena permainan yang dekat, murah, terjangkau, artinya ekonomis terjangkau. Ya, itu mereka kan minimal bersosialisasi dan sebagainya. Oh ternyata nikmat juga ya kita bersosialisasi dengan. Ini Sobat Harmoni, dengan Pak Hendra ini saya dapat dua hal ya, ternyata jadi solusi tadi untuk jiwa yang rapuh dan bagaimana perilaku buruk kemubaziran
anak-anak sekolah atau siapapun dengan dia belajar bercocok tanam tadi di tempat-tempat wisata tadi ya Memperkuat daripada akan sensitif Pak ya, sensitif. bagaimana karena banyak Pak sekarang makanan-makanan itu ya dibuang begitu saja betul. padahal orang lain butuh gitu Betul. ya. Makanya bagaimana caranya menghargai Ya menghargai. daripada hasil karya petani lah minimal gitu. Kalau zaman dulu mah sampai ada ungkapan, makanan tuh harus nasi tuh harus dimakan, nanti dia menangis loh. Betul, ada Betul, Pak, ya? betul sekali. Ada istilah seperti itu agar orang tua dulu kan lebih bijaksana menyampaikan pesan. Jadi jangan nongkrong depan pintu nanti jodohnya susah. Jadi orang teh Iya maksudnya dia diperlakukan seperti makhluk hidup. Menangis kan manusia. Berarti ada yang disia-siakan dia. Makanya orang tua itu selalu istilah bikin siloka atau cerita itu kepada anak agar mereka mengerti, mereka menghormati apa yang artinya hasil karya orang. Ya nasi ini kan, beras ini kan tidak serta-merta jadi nasi kan. Iya, nggak Proses ujuk-ujuk. dulu. Nah mereka tuh menghormati, Iya. makan habis gitu, agar tidak nangis nasinya kan gitu. Itu memang orang tua dulu memang bijak. Tapi kalau anak sekarang belum tentu dia mau dengar gitu. Masa nangis nasi kan gitu. Padahal lebih dalamnya itu nggak seperti itu. Ini solusi luar biasa nih Sobat Harmoni ya. Ya. Terima kasih Pak Hendra. Sama-sama. Terima Demikian kasih. Sobat Harmoni acara sowan kita kali ini, Sounding Kadewan. Bahas soal potensi wisata Cimenteng Cimahi Utara dan penggalian pasir Cisepan Cimahi Selatan bersama dengan Bapak Hendra Saputra, Ya. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cimahi. Kasih nih Pak, saya dapat ilmu Sama-sama. banyak sekali. Terima kasih banyak saya juga. Saya luar biasa Sobat Harmoni, menjadi terbuka gitu wawasan betapa ini ada hal yang sangat penting, bagaimana menjadikan suatu daerah itu di situ bisa jadi bentuk pemihakan kita kepada alam itu sendiri, bagaimana meliharanya. Ada potensi ekonomi, tapi juga yang lebih daripada itu adalah bagaimana karakter dari generasi muda kita juga bisa terasah dengan baik. Terima kasih, saya Abi Iwan dan Pak Hendra Saputra Unjuri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu sehat, panjang umur, dimudahkan rezeki. Dan kita berharap bahwa saudara-saudara kita yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Yang tidak punya pekerjaan semoga cepat dapat pekerjaan. Dan orang tua kita yang masih ada semoga diberi kesehatan. Yang sudah tidak ada semoga diterima amal ibadahnya dan dimaafkan segala kekurangannya. Pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW yang pada hari ini hadir, dan juga Bapak dan Ibu yang pada hari ini menyempatkan diri hadir dalam acara reses ya, masa persidangan kedua. Sebelum itu mungkin sebagian besar kenal dengan saya, tapi ada mungkin yang Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldamik. Poldamik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldamik, pol. Poldamik produksi PT Sunbay Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti.
Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Regen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis cap sumpit mas, produksi Kertasari Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis cap sumpit mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis cap sumpit mas, rasanya pas. Bila panu menyerang, oleskan Ultrasilin. Ultrasilin efektif untuk panu. Bila kutu air menyerang, oleskan Ultrasilin. Ultrasilin efektif untuk kutu air. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat.